Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7B Pratikum Bioinformatika akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian aplikasi dari RStudio. Nah, untuk yang pertama, kita bisa membuka aplikasi RStudio-nya. Nah, setelah itu bisa membuka pada bagian file, new file, kemudian RScript. Nah, jadi pada bagian ini kita bisa memasukkan data yang ingin kita masukkan. Nah, contoh yang pertama itu data berupa matematika sederhana seperti penjumlahan. Yang pertama kita mencobanya itu mengenai penjumlahan. Mungkin kita bisa klik 8 ditambah 9 contohnya. 9. Nah, kita bisa bikin pagar terus bikin penjumlahan dan ini tidak akan berpengaruh terhadap data yang kita masukkan. Nah, setelah itu klik Ctrl Enter untuk memasukkan data ke dalam bagian konsol. Nah, selanjutnya kita bisa untuk matematika sederhana pengurangan yaitu 10 dikurang 3 samakan dengan yang di atas, bikin pagar pengurangan. Kemudian Ctrl Enter. Nah, kemudian kita juga bisa pembagian. Untuk cara pembagian di sini kita menggunakan simbol garis miring. Nah, contohnya 20 garis miring 4. Pagar pembagian. Klik Ctrl Enter. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan operasi perkalian. Nah, untuk perkalian simbol yang digunakan ialah simbol bintang. Kita contohkan dengan 5 bintang 4 agar perkalian. Kemudian klik Ctrl Enter. Nah, setelah 4 di atas kita juga bisa menggunakan ini sebagai operasi pangkat, yaitu misalkan 10 pangkat. Di sini kita memakai tanda petik yang di atas. Oke, ya, dan 10 pangkat 2. Nah, sekali lagi seperti yang di atas yaitu pangkat. Ctrl Enter. Selanjutnya operasi yang bisa kita gunakan adalah akar. Kalau akar itu kita menggunakan operasi STRT dalam kurung 400. Kemudian agar boleh. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan operasi lock. Misalkan lock dari 25. Sama kayak seperti di atas. Dan kalau misalkan untuk operasi matematika sederhana, sekian dulu dari saya. Saya alihkan kepada Nabila. Pada Nabila dipersilakan. Selanjutnya itu kita akan masukkan data sesuai dengan variabel yang kita inginkan. Pertama itu kita buat nama, ketik nama. Terus tanda kurang. Kurang ya, kurang dari itu ya. Save lalu C dalam kurung. Mana petik. Nabila contohnya. Vika, Sania dan Tasya. Lalu kita akan masukkan variabel data dari golongan darah. Untuk datanya, kalau misalnya datanya bukan angka, jadi kita tambahkan tanda petik biar nanti hasilnya tidak error. Selanjutnya itu ketik golongan darah.
Terus tanda kurang dari strip C dalam kurung tanda petik A, B, AB, dan O. Jangan lupa kalau misalnya dia bukan angka harus ditambah tanda petik. Terus setelah itu, Ctrl Enter. Nah, masukkan variabel data dari berat badan. Jangan lupa tandanya kurang dari strip C dalam kurung. Masukkan angka berat badan data kita itu, contohnya itu 43, 45, 46, dan 50. Terus Ctrl Enter. Setelah itu, untuk mencari minimalnya, kita bisa ketik min dalam kurung berat badan. Ctrl Enter lagi. Terus maksimalnya itu max dalam kurung berat badan. Jadi kita akan mencari min dalam kurung berat badan. Setelah itu kita mencari standar deviasinya itu klik SD berat badan. Klik enter. Lalu summary-nya ketik summary dalam kurung berat badan. Lalu enter. Mungkin itu saja dari saya. Kembalikan. Mungkin selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya kita bisa alihkan kepada Navika Indah. Pada Navika Indah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, selanjutnya masuk ke variabel tinggi badan. Nah, tulis tinggi badan, kemudian klik kurang dari, kemudian strip C dalam kurung 150, 156, 160, dan 167. Nah, kemudian Ctrl Enter. Selanjutnya ke min. Kita tulis min, kemudian dalam kurung tinggi badan. Nah, untuk selanjutnya kita cari minnya, itu kita tulis min, kemudian dalam kurung tinggi badan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita cari standar deviasi dengan cara tulis SD, kemudian dalam kurung tinggi badan. Nah, selanjutnya untuk summary-nya itu klik tulis summary, kemudian dalam kurung tinggi badan. Nah, selanjutnya masuk ke variabel berat badan. Kita tulis dengan berat badan, kemudian tanda kurung, strip C. Nah, dalam kurung 43, 45, 46, 50. Nah, selanjutnya itu masuk ke sort. Itu kita tulis sort, kemudian dalam kurung berat badan. Dan terakhir kita juga tulis sort dalam kurung tinggi badan. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Navika Adinda atas pemaparannya. Mungkin dilanjutkan kepada Sania. Pada Sania disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, setelah data dari variabel yang telah kita input tadi, untuk membuat frame tabelnya itu, kita klik data frame. Nah, setelah itu kita masukkan variabel dari data yang telah kita input tadi di dalam tanda kurung. Adapun variabel yang telah kita input tadi yaitu nama,
berat badan, serta golongan darah. Dan klik Shift Enter. Ini terdapat error. Dan variabel itu kita harus menggunakan tanda petik untuk agar datanya terbaca, karena kalau datanya tidak berupa angka harus berupa tanda petik untuk melihatnya. Pak error itu karena pada data di atas itu bagian nama itu tidak menggunakan tanda petik. Nah, untuk mengeditnya kita dapat ketik nama, kemudian masukkan variabel nama tersebut. Nah, ini sudah terdapat variabel nama yang terdaftar. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk membuat frame tabel. Nah, di sini terlihat frame tabel dari data yang telah kita masukkan tadi. Yaitu dengan kita ingin mencari kolom dari tabel nama gitu. Nah, maka kita seperti ini bukan nama. Nah, di sini akan terlihat apa saja yang terdapat pada variabel dari kolom tabel yang bagian nama. Nah, selanjutnya juga pada bagian baris itu kita dapat mencarinya dengan tabel, kemudian simbolnya itu rumusnya kita dapat input data yang ingin kita cari. Misalnya itu kita ingin cari tabel pada baris kedua misalnya, lalu kita klik enter. Nah, di sini akan terlihat dari baris pada tabel yang kedua. Nah, selanjutnya untuk pembuatan plot dari data yang telah kita input itu dapat kita tampilkan plot yang didapatkan dari variabel yang menggunakan angka. Nah, di sini tadi kita sudah memasukkan data yang berupa angka, yaitu pada variabel tinggi badan dan berat badan. Nah, maka kita masukkan di sini plot, kemudian nah, di sini akan terlihat plot dari variabel yang telah kita buat tadi pada bagian plot, seperti pada bagian sebelah kanan, informasi tambahan mengenai data yang kita masukkan pada bagian script. Nah, kita masukkan data pada bagian script ini. Kita dapat melakukan pengeditan dari data yang salah. Misalnya itu contohnya tadi pada bagian nama itu kan terlupa untuk memasukkan tanda petik. Nah, jadi dapat kita edit secara langsung pada bagian script ini. Selanjutnya bagian environment itu pada bagian sebelah kanan. Itu berperan untuk menampilkan data dari variabel apa saja yang kita masukkan pada bagian script. Nah, selanjutnya fitur pada RStudio ini juga dapat kita manfaatkan untuk mencari rumus atau bagian yang terlupa. Misalnya kita terlupa rumus sequence. Nah, untuk langkahnya itu kita dapat mengetik tanda tanya, kemudian sek. Nah, selanjutnya akan muncul pada bagian sebelah kanan, yaitu di menu help. Itu akan muncul penjelasan mengenai sequence. Selanjutnya itu untuk contoh dari rumus sequence yang telah kita cari pada menu help tadi. Itu dapat kita contohkan bagaimana cara kita untuk membuat deret angka menggunakan rumus yang telah kita cari tadi. Nah, dalam membuat deret angka tentunya kita sudah menentukan atau sudah mengetahui urutan angka serta rentangannya atau jaraknya. Nah, di sini kita dapat masukkan sek pada bagian script, sek kemudian from. Nah, pada bagian from ini kita masukkan
angkanya dimulai dari angka berapa untuk angka yang ingin kita masukkan. Nah, misalkan di sini kita masukkan datanya dari 40, from sama dengan 40, kemudian pada bagian to kita ketik to sama dengan 1500. Nah, selanjutnya kita masukkan by. Nah, by ini maksudnya itu rentang atau jarak. Nah, di sini kita misalkan rentangnya itu 5. Lalu akan muncul deret angka dari data yang kita masukkan tadi. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.